Selamat pagi anak-anak ibu kelas 1A. Salam jumpa kembali pada hari ini. Apa kabarnya nak? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat, sudah mandi dan sudah sarapan pagi. Ingat ya, di masa pandemik ini kita tidak boleh lapar-lapar. Harus situasi kenyang supaya kita tidak terserang oleh corona. Nah, anak-anak ibu yang baik, kita akan mulai pembelajaran pada pagi ini. Dan mari kita awali dengan doa yang dibawakan teman kita, Angela Bonita. Guru dan teman-teman, kita berdoa ya. Dan Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mau belajar dan ketika belajar ini supaya ingat, pintar, cerdas dan ceria. Dan juga berkatilah ibu guru kami dan orang tua kami yang sudah mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Terima kasih buat anak ibu guru Angela Bonita atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Angela, kamu anak yang pintar, anak yang baik, anak yang hebat. Nah, anak-anak ibu, materi pembelajaran kita pada hari ini masih dari tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecil. Nah, mari anak-anak ibu ikuti video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, pada semester 1 atau semester ganjil yang lalu, kita sudah mempelajari tentang sila-sila Pancasila beserta lambangnya. Sila pertama sampai sila kelima. Nah, pada semester kedua ini juga kita kembali mempelajarinya. Mengapa? Supaya kita tetap ingat sila-sila Pancasila itu dan lambangnya atau simbolnya. Jadi kapanpun ditanya, pasti kamu itu bisa mengingat kembali. Nah, anak-anak ibu, tapi di sini kita lebih ditekankan pada sila kedua, ya, dan sikap-sikap bagaimana yang ditunjukkan pada sila kedua itu. Mari anak-anak ibu kita ingat kembali ya pelajarannya. Kita kembali mengingat sila pertama dan lambangnya ya. Nah, lihat, sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dilambangkan dengan bintang ya. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya rantai. Nah, ini rantai. Oke. Sila ketiga persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. Ini lihat pohon beringin ya. Ingat ya nak. Nah, sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Lihat ini anak ya. Nah, oke. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik anak-anak, kita kembali ke sila kedua tadi ya. Sila kedua, ingat tadi dilambangkan dengan rantai ya. Nah, sikap apa yang ditunjukkan dalam sila kedua ini? Sikap apa yang ditunjukkan ya, atau yang perlu kita tunjukkan dalam sila kedua ini? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Apa saja yang merupakan sikap yang gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yaitu suka membantu sesama, suka menolong sesama, suka memberi pertolongan kepada sesama, misalnya kepada teman, kepada tetangga, kepada keluarga di rumah ya. Nah, jadi kita harus suka atau harus memberi pertolongan
atau membantu teman kita sesama manusia. Nah, contohnya pada saat ini yang selalu terjadi kejadian-kejadian di sekitar kita. Misalnya pada bulan Desember atau bulan yang lalu terjadi banjir bandang di daerah Tanjung Selamat. Nah, di sana banyak korban, ada yang meninggal, ada yang harus mengungsi. Nah, disitulah kita memberi bantuan kepada sesama kita. Ada yang memberikan Indomie, ada yang memberikan beras, ada yang memberikan pakaian, dan banyak lagi, ada yang memberikan uang. Nah, ini sangat menolong kepada teman atau saudara kita yang mengalami bencana ya. Ada juga dari teman kita kelas 1B anak yang mengalami bencana itu. Mereka sungguh mengharapkan bantuan dari kita. Makanya kemarin diumumkan oleh suster, siapa yang bisa memberikan pertolongan atau memberikan bantuan bisa diantar ke sekolah. Ternyata dapat terlaksana dengan baik dan sumbangan itu, bantuan itu dihantar ke teman kita itu ya nak. Nah, banyak lagi bantuan. Misalnya bantuan yang di kejadian yang di Sulawesi, ada gempa ya. Nah, ini juga seandainya kita sekolah, pasti kita sudah mengumpulkan bantuan ke sana ya. Nah, tapi karena ini pandemi, bisa kita bantu dengan doa ya nak. Kita buat doa bersama dalam keluarga. Kita doakan saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam ya. Nah, juga selain kepada sesama kita, juga di rumah ya, kita perlu memberi bantuan atau memberi pertolongan. Misalnya mama sedang sibuk bekerja di rumah, bisa kita berikan bantuan. Misalnya kita bantu merapikan tempat makan, meja makan, kita bantu merapikan tempat tidur, kita bantu merapikan rumah, menyapu rumah, dan juga menyiram bunga. Nah, itu bantuan ya nak. Jadi kita harus gemar memberikan bantuan atau pertolongan. Misalnya kalau kita sekolah di kelas, ada teman kita yang berkekurangan, misalnya tidak ada pensilnya, kita berikan pensil kita pinjamkan, atau kalau ada 5 kita berikan 1. Nah, kira-kira begitulah nak, sikap yang harus ditunjukkan pada sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yakin dan percaya kalau kita gemar memberikan bantuan atau pertolongan kepada sesama, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan melihat sikap-sikap baik kita ya. Kamu itu akan menjadi anak yang berguna, anak yang baik budi di kemudian hari. Pasti anak yang hebat kalau suka memberi bantuan, memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak hanya materi, tapi doa juga memberikan bantuan ya. Doa juga bentuk bantuan atau pertolongan kepada sesama. Nah, selanjutnya juga anak-anak ibu, itu tadi pelajaran PPKN ya. Nah, pada pembelajaran 5-6 ini kita juga mempelajari menghitung banyak benda. Kemarin pada pembelajaran 3 kita sudah mempelajari menghitung banyak benda juga ya, serta menulis lambang bilangan itu dengan benar. Nah, anak-anak ibu, kita harus terlatih dan harus bijak, harus pintar menghitung banyak benda itu dengan cara cepat ya. Jadi banyak berlatih, pasti kamu nanti akan pintar. Nah, anak-anak ibu, kembali kita mempelajari tentang menghitung banyak benda yang ada pada bukumu, pada buku pena dan buku tematik. Nah, anak-anak ibu, mari kita pelajari ya, menghitung banyak benda dan menuliskan bilangan 21 sampai 40 itu secara rapi, dan menuliskan nama bilangan itu juga harus kita latih dengan rapi menulisnya dengan huruf-huruf yang tepat. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap semoga anak-anak ibu sungguh-sungguh memahami dan mengerti apa yang sudah ibu jelaskan.
Sampai jumpa, terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.